Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kali ini kita kedatangan alumni lagi nih. Alhamdulillah ada alumni yang bisa menyempatkan waktu di masa PPKM. Kebenaran kisi-kisinya doi 99 nih. Waktu itu 99 pernah siapa Bang? Bang Jalu ya. Bang Jalu. Bang Jalu yang emang notabene satu angkatan dan beliau juga satu basis dulu ya. Satu basis. Oke, perkenalan dulu Bang. Yang belum kenal, siapa tahu jadi kenal, atau yang udah kenal mengenang masa. Oke, siap. Ya, gua pernah perkenalkan, nama gua Enal. Gua di Mebut angkatan 99, jurusan otomotif. Zaman-zaman sekolah gua tinggal di Depok. Lebih ke basisnya lebih ke kereta karena gua lebih dekat ke stasiun Depok Lama. Oke, stasiun Depok Lama. Seperti biasa Bang, sejarahnya masuk Mebut, alasannya dan sebagainya. Boleh ceritain. Awal-awalnya sih nggak kepikiran masuk Mebut. Itu gua malah lebih ke daerah Jakarta. Ya, memang lebih dekatnya ya. Lebih dekatnya ya kan ke daerah Jakarta, tetapi sekolahan yang gua mau masuk ternyata katanya tutup. Ada tuh di daerah Manggarai lah, gua nggak usah sebutin nama sekolahnya ya kan. Akhirnya gua direkomend masuk Mebut karena ada saudara gua anak 97 namanya Alek, anak mesin tapi sudah almarhum. Akhirnya gue masuk lah di Mebut, gue daftar sendiri. Nah, waktu itu yang namanya Bang Alek masih sekolah di Mebut. Nah, gue masuk kelas 1, Alek kelas 3. Masih ketemu ya? Masih ketemu. Iya. Satu basis juga kita, kereta juga. Apa nih, saudara apa tetangga? Saudara. Oh, Saudara. Terus kan 97 ini masa transisi nih, kayak jurusannya nih. Kalau nggak salah tuh listrik udah nggak ada ya, apa gimana tuh? Waktu gue masuk itu sebelum gue masuk tuh yang gue tahu tuh Mebut baru ada 3 rumpun. Mesin, listrik, elektro. Oh iya, itu dari awal ya? Dari awal. Nah, pas gue masuk itu gue otomotif tuh angkatan pertama. Oh iya, baru dibuka lah jurusannya. Berkesan banget ya zaman itu ya. Ya, suka dan dukanya adalah. Boleh tahu nggak berapa kelas tuh Waktu pas ente masuk Bang? pas gue masuk Mebut otomotif aja tuh ada, kalau gue nggak salah inget nih ya, soalnya udah lama juga nih ya kan. Berapa puluh tahun nih? 23. Otomotif aja yang gue inget tuh ada otomotif A, B, C. Nah, mesinnya 2 kelas, elektronya 2 kelas, listriknya sekelas. Dan zaman itu masih ngerasain gua 3 hari pagi 3 hari siang. Oh, Saking banyaknya waktu itu siswanya. berarti kan angkatan lu berapa? 6 ya? Sekitar berapa kelas tuh angkatan lu tuh? Untuk otomotif. Enggak, Satu kelas. Oh, satu angkatan. Satu angkatan di kelas tuh ya. Satu angkatan itu gua ada kisaran Mesin 3. mesin 2, Mesin 2 tuh. otomotif 3, Otomotif 35, udah 5 kelas. elektro yang gua tahu yang gue inget 2, 2, 7. Listrik Listrik 1. 1. Berarti pas lu masuk itu angkatan lu total 8 kelas. 8 kelas. Makanya lu ngerasain ramenya Mebut tuh ya. Ramenya Mebut. Makanya saking ramenya itu kita dibagi 3 hari pagi, 3 hari siang. Nah itu yang masih lu inget, kepala sekolahnya siapa Bang? Masih Pak Tejo. Oh masih Pak Tejo. Nah itu kan masa transisi kan ya, masih Iya. gitu ya. Berarti pas lu masuk masih Pak Tejo tuh Masih ya? Pak Tejo. Oke, sekian dulu nih untuk pengenalan. Next kita masa-masa sekolah. Kita lanjut nih, pengen tahu situasinya Bang. Kan ente dari Depok nih. Ente ngebayangin nggak maksudnya sekolah di Bogor gimana gitu? Saat itu sih belum bayangin. Malah gue pernah ada barengan gue. Nah dia pun itu temen gue dari SD, SMP. Nah pas masuk ke Mebut ini tuh gue nggak tahu kalau dia tuh masuk Mebut. Oh, gitu. Ketemunya pas lagi penataran.
Jadi dia nggak ngajakin lu? Enggak masuk juga. Mebut Enggak. Gue taunya gue sendiri aja. Oh. Gue rekomend dari saudara gue itu kan. Dan masuk mekanik aja. Oh, iya. Di mana? Di Bogor. Di Bogor. Ya udah awalnya yang gue inget sih dia tuh yang pertama kali nganterin, ngambil full formulir ya. Formulir sama mapnya nih. Sama mapnya ya. Otomotif warna apa? Gitu. Dia yang nganterin tuh. Besoknya gue datang sendiri. Nah kalau jurusan lu gimana? Emang lu maunya? Nah tadinya kan gue awalnya gue paling ngambil mesin nih. Pas gue dateng ternyata ada jurusan baru otomotif. Boleh juga nih, gue ambil otomotif. Sempet kayak promosi nggak di labnya? Ini ruangan otomotif apa? Iya. Sempet juga. Pengenalan Gitu ya? Pengenalan. Ini ruang praktek untuk otomotif itu. Ini ruang praktek otomotif. Ini untuk elektro, listrik, mesin, tenaga ya kan, mesin umum. Gitu. Nah suasananya dulu berarti kan biasa ke arah Depok, ke arah Bogor gimana tuh? Wah, nanya-nanya dulu apa gimana gitu? Karena sedikitnya sih memang gue udah mengetahui wilayah Bogor, karena ada bayangan punya family juga di daerah Bogor ada, gitu. Jadi tahu. Nah untuk kereta nih lu gimana? Kan di kereta itu gabung apa gimana kan zaman sekarang sama zaman dulu gimana tuh? Untuk pelajarnya lah gitu. Waktu zaman gue memang waktu di kereta nih gue naik kan gue dari stasiun Depok Lama ya. Itu bisa dibilang itu stasiun Depok Lama itu anak TD semua. Anak TD semua. Untuk yang ke Bogornya tuh. Anak TD itu waktu pada zaman gua dia hanya sampai stasiun Cilebut. Enggak nyampe stasiun Bogor. Karena kan dia turun Cilebut dan naik sekali Kebun Pedes kan lebih dekat. Jadi ngitung efisiensinya ya. Memang dia kalau ke stasiun Bogor itu memang apa ya? Kita kalau di Bogor itu di stasiun Bogor itu kita tuh ada perkumpulan. Disebutnya bunker. Gitu. Nah, bunker itu gabungan tuh sekolahan Bogor, entah PAUD, Ganesha, Bastar dan yang lain-lainnya. Nah di Bogor itu ada anak kapal juga sama anak satu juga nih anak keretanya nih yang dari arah Depok. Tapi mereka di Bogor tuh di stasiun Bogor itu mereka nggak gabung gitu. Tapi nggak ribut. Kita ribut. Justru ribut di situ. Ribut paling di luar, kalau ketemu di luar. Di luar stasiun Bogor. Contoh kalau misalkan gue berangkat pagi, turun stasiun Bogor, ya kan. Nggak pernah gue turun stasiun Cilebut tuh nggak pernah. Jarang lah. Turun stasiun Bogor, di kereta mah kita udah masing-masing gerbong. Kita tahu nih. Udah tahu lah sendiri ya. Tahu sendiri nih gerbong 1, 2 nih anak ini gitu, ya kan. Kita di kereta, sampai stasiun Bogor, keluar stasiun. Barulah tuh anak satu biasanya di Telkom. Telkom sama air mancur. Iya. Nah, ketemunya paling kita bentroknya di situ. Jadi istilahnya bisa ngukur lah ya siap-siapnya di mana, tegangnya di mana. Kalau di kereta kita masih santai lah ya. Di kereta masih santai. Nah itu kok bisa gabung gitu dari dulunya apa gimana yang lu tahu? Yang di stasiun Bogor itu? Jalur kereta itu. Jalur kereta itu, ya memang udah dari turun menurun. Udah gitu juga pada zamannya juga memang pada zaman gue itu yang gue ingat salah satu ketua yang pengurus yang bunker itu tuh ya, itu anak Mebut juga. Anak Bojonggede namanya kalau nggak salah, yang gue tahu sih dia udah almarhum ya kayak kalau nggak salah ya, Budai namanya. Alumni tua juga. Dia anak 97. Jadi gue kelas 1 di kelas 3. Jadi lu mandang dia nih, dia istilahnya aktivis juga di bunker itu ya. Iya. Anak kereta ya. Gitu. Mungkin kita harus meneliti lagi kalau untuk asal muasal bunker itu ya. Bunker. Bunker. Itu perjalanan biasa jam berapa? Kan lu pergi 2 kali ya dari waktu itu kan Mebut memang pada zamannya gua dia pagi masuk jam 7. Ketat lah ya. Gua itu dari stasiun Depok Lama naik kereta dari stasiun Depok Lama sekitar jam-jam 5:30 dari stasiun Depok Lama. Gitu. 5:30 dari stasiun Depok Lama nyampe Bogor, kisaran perjalanan kereta nyampe stasiun Bogor ya 6:30. Pas lah nyampe sekolah, nggak telat, masih bisa sarapan. Nah itu maksudnya anak Mebut sendiri udah ngumpul di Stadela apa nanti ngumpulnya ketemu di stasiun Bogor? Jadi
waktu pada zaman gua nih, gua di Sadela itu anak mebut ada 1, 2, 3, ada sekitar 4 orang. 4 orang dari Depok Lama, dari Depok Barunya juga ada. Nanti ketemu lagi di Stasiun Citayam, Bojonggede, udah habis. Jadi pas turun di mana? Bogor, Stasiun Stasiun Bogor. itu baru komplit. Baru komplit. Tapi kita dari kereta pun mereka juga udah mengetahui, oh anak-anak nih di gerbong sekian nih, Tetap ya. ketemu di gerbong gitu. Nah berarti di Bogor selain stasiun Bogor ada lagi nggak tongkrongan mebut itu di zaman ente? Di stasiun Bogor Kan misalkan anak mebut di stasiun Bogor komplit nih. Nah dia hijrah nggak ke PLN, kan dulu PLN ramai itu ya? paling kita langsung aja menuju ke angkot yang kita mau naik. Oh. Biasanya kita nunggu di depan Taman Topi. Ya? Taman Topi. Nah kan kalau anak Raskal itu biasanya di Telkomnya nih. Nanti kan anak Raskal dari kereta ke Telkom dulu. Ke Telkom dulu di jalan. Oh iya. Nah kalau anak mebut sendiri di Taman Topi. langsung naik angkot itu. Nunggu di Taman Topi. Oh iya. Jadi baru tuh ketemu ya? Baru ketemu. Kalau misalnya lagi bentrok lagi. Bentrok. Seringan sih bentrok pasti kalau pagi pas ketemu. Kalau nggak di Telkom di Armancu. Nah, yang terjauh dari basis kereta ini, lu apa ada lagi misalkan ada pasar minggu misalnya untuk basis keretanya? Gitu. Pondok Cina. Pondok Cina ada ya? Pondok Cina ada kawan gua, satu angkatan tuh sama gua. Lu kenal lagi? Pondok Cina, iya. Pondok Cina ada. Nah, dia berarti gabungnya pas ada lu aja ya, misalkan lu di Stadela nih, nah dia baru. Nah, dia apa namanya yang tadi gua bilang, kita anak-anak udah bilang nih sebelumnya ini kita di gerbong sekian ya. Nah yang dari Pondok Cina nih udah naik di gerbong sekian nih. Nah gue di Stadela juga anak-anak yang Depok Baru juga langsung di gerbong yang itu udah ketemu tuh sama yang kawan gue yang di Pondok Cina itu. Iya walaupun di mana ya kita kodenya gerbong ya. Iya. Berapa ya? Jadi kita di kereta juga tuh nggak pisah-pisah, nggak beda gerbong. Nah, nggak beda gerbong, kita tetap meskipun kita beda stasiun di gerbongnya kita ketemu. Turun di stasiun Bogor. Nah kalau kenangan bang di sekolahan kayak yang lucu-lucu ada nggak bang? Atau mengesankan dah bagi lu gitu kan? Sama guru kah? Apa cabut kah? Apa gimana kira-kira? Jadi biar happy aja nih bang. Cabut. Jujur aja kalau zaman gue sekolah gue cabut sih nggak pernah. Udah gue nyampe sekolah terus gue cabut. Itu enggak, malah berangkat dari rumah tapi nggak nyampe sekolahan. Oh, bolos ya tohnya ya. Bolos. Kalau cabut kan setengah pelajaran nih. Istirahat keluar. Lu kalau gua kalau enggak, lu mah mendingan nggak masuk sekalian ya. Mendingan gua nggak masuk. Nah itu sendiri. Apa lu banyak kan? Kan nggak ada temennya juga bang, maksudnya kalau sendiri. Nggak sendiri sih. Oh, enggak. Nggak sendiri. Siapa teman seperjuangan? Nah, bang? tadi dulu. biasanya sih yang gue inget sih sama kawan-kawan gue satu basis juga. Misalkan kita ketemu nih mau masuk pagi, biasanya sih masuk siang. Jadi masuk siang kan biasanya kan aduh males nih panas kan ketemu di Stadela. Ya udah mau berangkat ya. Jadi nongkrong nih di stasiun nih? Nggak nongkrong stasiun. Ke rumah lo gitu? Paling ya ke rumah aja. Ke rumah siapa kek? Entah kita main kan kalau nongkrong kan jadi ribut gitu. Enggak ya, aman ya. Tapi jarang juga. Gue seringan kalau berangkat dari rumah itu kan berangkatnya dari rumah nih. Tapi nggak nyampe sekolahan ya kan. Iya. Jarang juga gue sama anak mebut. Seringan gue nongkrong di Depok. Jadi gue juga di Depok ada tongkrongan. Tongkrongan tuh di Depok. Ya ini enaknya nih. Nongkrong di ada tuh tongkrongan di Depok. Semua STM apa gimana? Itu campur dari sekolah mana aja. Anak Depok, anak Jakarta ya. Itu mau SMA, mau STM, mau SEMIP itu gabung. Cewek cowok? Cewek cowok. Warung apa gimana? Dulu sih pada zamannya gua kan nggak seperti sekarang ya. Beda lah ya kan. Sekarang dinamain geng apa gitu ya? Dulu mau paling kita nongkrong kayak di depan warung pinggir jalan tapi itu pinggir jalan depan ruko. Yang penting kita silaturahmi aja nih, saling kenal aja gitu ya. Karena kan anak sekolah jarang juga ya jajan makan ya. Rokok yang penting mah. Iya, rokok aja satu berdua ya kan. Iya, ngopi segelas berapa rame. Iya.
Kalau sama guru mah aman bang, nggak pernah ada kasus. Kalau sama guru selama gue sekolah di Mebut aman sih, aman. Aman ya, Nggak pernah, gue ngerasain sendiri nih ya, Nah, nggak pernah tuh adanya gue sama guru di Mebut gue kena gampar atau apalah gitu. Enggak sih gue. oh iya, masih terlindungi. Masih bisa dikondisikan. Oke, next kita kulik lagi tentang sekolahan ya. Untuk sekolahan Mebut nih, apa sih yang bisa lu gambarin bang selama 3 tahun kan? Lulus kan ya bang ya? Lulus. Alhamdulillah lulus. Coba ceritakan bang, sejujur-jujurnya. Ya pokoknya gue sekolah di Mebut itu jujur gue suka ya, meskipun memang Mebut tuh banyak musuhnya ya kan. Tapi gue sukanya ya dari guru-gurunya mendidik kita, terus dari jurusan yang kita pilih itu semuanya benar-benar kita nggak kekurangan untuk ya, contohnya kalau kita praktek kayak gue sendiri kayak otomotif ya kan, praktek semua alat apa ada semua. Itu mau anak jurusan listrik, mesin, elektro, semua tuh lengkap. Ya lu ngerasain lah komplitnya ya. Komplitnya. Walaupun lu anak otomotif tapi lu sempat main ke lab listrik gitu ya, ke lab elektro gitu ya. Ya pernah gue juga ngikut ke, kan ada satu basis gua juga anak kereta yang anak elektro. Dia pernah praktek. Jadi waktu zamannya kita masuk siang, nah dia paginya tuh praktek tuh di rumahnya anak siapa ya, gue lupa nama gurunya tuh. Ya pokoknya keren lah. Dia praktek tuh sebelum masuk sekolah. Iya. Di rumah tapi gue suka ngikut lihat. Oh jadi kayak les gitu. Kayak les ya? lah dibilangnya. Gitu. Cuman nggak masuk nilai kalau di situ. Yang masuk nilai pasti sekolah. Pasti baru. sekolah, iya. Itu mungkin kayak tambahan. Les. Tapi gurunya sama kan? Gurunya guru Mebut. Namanya gue lupa namanya siapa gurunya. Nanti. Maaf kalau nggak ingat. Iya malam. Berapa 9 tahun yang lalu ya. Aduh. Makanya sibuk apa sekarang? Untuk sekarang ini semenjak ada Sekarang aja deh. sekarang aja deh ya. Sebenarnya panjang nih ceritanya. Serabutannya si freelance. Oh si freelance sekarang. Belum nemuin yang pas lagi nih. Belum yang pas lagi belum. Ya semoga aja lah, yang disemogakan tersemogakan, amin. Maksudnya kan doa-doa dari kawan-kawan Mebut nih ngaruh juga nih. Maksudnya gini Pak, waktu sebelum freelance ini ada kayak rutinitasnya? Rutinitasnya sebelum freelance ini ya nggak perlu gue sebutin lah ya. Cuma di bidang apa gitu Pak? Gue kerja ada di daerah Jakarta. Itu gue di bidang maintenance. Sama otomotif juga tadi. Bukan, tapi di luar dari jurusan gue mah. Mantap apaan tuh, listrik. Itu gue di AC sentral, AC gedung. Jadi lu belajar lagi dong? Memang dari nol. Gue masuk di bidang itu gue dari nol, sama sekali gue nggak ngerti. Jadi istilahnya terapan di otomotif dikit banget kali ya? Kan di otomotif juga ada sistem AC lah di mobil gitu ya misalkan. Iya, ya malah bisa dibilang nggak nyambung. Malahan. Nggak nyambung. Karena ini AC ini tersendiri ya sub. Iya, karena kan AC yang gua kerjakan ini kan ya di bidang pendingin. Kalau gua kan otomotif istilahnya ya kendaraan motor roda 2 roda 4 ya. Jadi sistemnya beda ya. Beda lah. Nah sedikit cerita yang lu alamin, kan freelance tuh. Nah, itu biasanya menangani apa nih bidang kayak rumahan, kantoran apa gimana tuh Bang? Apa aja? Entah itu rumahan, kantor, pokoknya yang ada AC-nya. Oh jadi setelah lu PPKM ini lu usaha sendiri deh, freelance sendiri, tapi di bidang yang sama di AC itu. Di AC juga, iya. Nah itu ngelinknya ke siapa Bang? Apa teman-teman kayak teman-teman kantor yang dulu sama-sama? Ya benar. Biasanya gue ngelinknya ya ke teman-teman. Ya kan gue ke teman-teman nih gue
gua hubungin teman-teman ya kan, kalau lu pada butuh-butuh nih ya kan, rumah-rumah lu yang pada punya AC nih, maksudnya gue memang bergerak di bidang itu. Iya. Gitu, apapun. Terus misalkan kawan gue kerja di mana gitu kan, gue tanya tempat lu pasti kan nggak mungkin kan nggak ada AC-nya ya kan, udah ada yang pegang belum? Gitu. Emang kenapa? Tanya kan, emang kenapa nang? Nggak, kalau memang belum, bolehlah ke gue, kasih job ke gue gitu. Nah itu lu termasuk apa bang di situ? Perawatan doang apa gimana? Perawatan, dari mulai pemasangan baru. Oh pemasangan baru juga ya, terima. Terima pemasangan baru, bongkar pasang, cleaning, seperti itu. Bedanya AC dulu sama AC sekarang ada perubahan nggak? Dari bentuk kayaknya gue lihat sama aja. Kalau dari bentuk sih sama aja, dari bentuk sih semua sama aja, nggak ada yang berubah. Dari bentuk sama aja, nggak ada yang berubah. Cuman yang ngebedain tuh mungkin kekuatannya kali ya, untuk satu ruangan, untuk satu Iya, aula, jadi kita gitu. misalkan untuk rumah nih ya, misalkan kita mau pasang AC, bisa mau pasang di mana ya kan, kita misalkan mau pasang di kamar ya, kita kamar paling luasnya berapa sih kan, berapa kali berapa ya kan, ya cukuplah kalau kita untuk di kamar pasang setengah PK ya kan. Kalau pasang 1 PK 2 PK yang ada menggigil, kita tidur juga nggak nyaman juga ya kan. Kayak di puncak. Jaga di puncak iya kan gitu. Kalau untuk di ruang tamu kan ya beda sama kamar kan, luasnya. Luasnya kan beda sama kamar ya kan ya. Ya pasti lebih luas lah. Lebih luas lah sama kamar ya. Kalau kita pasang setengah PK ya dinginnya malah nggak dapet. 1 PK cukup lah. Jadi lo juga termasuk bisa konsultasi juga ya, pemasangan juga, konsultasi dulu gitu ya. Bisa. Perawatan juga ya. Perawatan juga bisa. Ya. Nah biasanya kendala-kendala untuk perawatan apa sih bang? Kendala-kendala untuk perawatan paling ya standar aja sih biasanya. Perawatannya Kalau AC rumah itu kan rutin-rutinnya bagus-bagusnya ya per 6 bulan lah, ya kan. Kita cuci ya kan, kalau emang indoor outdoor udah kotor kita cleaning. Nah kita cek ya kan, setelah kita cleaning nih, kita cuci indoor outdoornya, kita cek nih ke mesin tuh yang di luar outdoor, kita cek. Biasanya alat yang dipakai itu tang ampere ya kan, tang ampere, manifold atau analyzer. Kita cek PSI-nya, kira-kira freonnya, ya namanya pemakaiannya udah lumayan kan, pasti freon berkurang kan. Nah tapi kita tanya dulu nih sama konsumen, Pak Bu, ini kita udah cek freonnya tekanan sekian, mau ditambah atau enggak? Seperti itu. Mungkin ada kekurangan yang dirasain sama konsumen gitu ya. Ya biasanya kan pasti konsumen, Mas, ini dong saya mau cuci AC, kayaknya udah mulai dinginnya udah nggak dapet nih, panas nih gitu. Lagian juga kalau nggak dibersihin ke udara jelek ya, Iya, ke apa benar. yang kita hirup ya bang ya. Iya benar. Makanya perlu standarnya kalau itu berat tadi 6 bulan ya, 6 Per bulan. 6 bulan Ya. lah. Kalau kayak gedung gitu ada lebih Sama lagi. sama sih gedung-gedung juga, apalagi kan namanya di gedung. Tapi untuk kita bicarakan AC split ya. Di kantoran kan juga pasti ada AC split juga kan, kayak untuk di ruang-ruangan kecil, benar ruang-ruangan kecil. Dia kan pasti kan beda sama rumah. Kalau rumah kan nih paling kita pakai kalau untuk di kamar kalau saat tidur. Iya. Setelah itu enggak kan? Iya. Ya kan. Nah kalau di kantor-kantor itu kan hampir running terus ya kan ya. Pastilah rutin itu, malah bisa kalau di kantor-kantor gitu bisa per 3 bulan. Gimana pengajuan aja kali ya. Berarti beda sama yang di aula. Aula kan cakupannya lebih luas lagi. Nah itu jenis AC-nya yang kata lu itu tadi beda lagi ya, jenis apa penyebarannya apa gimana tuh kalau gitu? Ya kalau kayak di gedung-gedung ya, contoh kalau kita bicarakan kayak di mall-mall lah ya. Dia pakainya kan biasanya AC sentral kita sebutnya. Oh gitu. Gue AC juga nggak tahu sih. Coba jelasin bang biar pada ngerti nih. Iya, AC sentral. Kalau kayak di gedung-gedung ya, contoh kita bicara di mall lah ya. AC sentral itu ya untuk unitnya aja memang beda. Dia ada AHU, ada FCU ya kan, udah gitu dia sistem pendinginnya dia tuh di atas gedung itu ada semacam kayak kita sebut cooling tower lah.
Mungkin lampungan kali ya. Nampungan itu air ya kan. Memang sistem pendingin ini kan pakai air dia. Cooling tower nanti baru dialirin Oh, gitu. ke chiller. Nah, ruangan kan dari chiller tuh baru dibagi lagi tuh ke AHU, FCU gitu. Kalau biasanya kalau di mall itu kalau kayak di tenan-tenan itu dia pakainya tuh FCU. Adanya memang tuh unitnya tuh ada di atas di plafon. Jadi kerasa banget gitu ya. Nah, kan ada temperaturnya juga tetap ada settingannya gitu. Sama kayak Jadi AC per unit bisa diatur ya gitu. bisa. Ada ini juga ada apa namanya, ada settingannya lah gitu. Kalau misalkan dari air berarti itu yang dikeluarin air dong. Kalau Air. freon kan freonnya nih Mm-mm. itu lebih hemat mana bang kalau freon sama air? Ya kalau untuk bilang lebih hemat sama aja sih, maksudnya apa ya, Kan perawatan nih gitu kan. ya kalau kita di rumah kan pakai AC split namanya kan, kita kan pakai freon ya. Kalau kayak di mall gitu kan, kalau AC sentral gitu kan dia, yang saya bilang cooling tower itu kan dia sistem dinginnya pakai air ya. Ya sama aja sih, cuman perbedaannya aja untuk gedung, untuk mall sama untuk di rumah. Nah, itu Perawatannya juga, untuk perawatan juga ada perbedaannya juga untuk perawatan. kalau perawatan tuh Mm-mm. ngitung titiknya per apa nih? Kalau kita di listrik nih Mm-mm. 1 titik 2 titik itu 1 titik itu 1 steker 1 kontak gitu kan. Mm-mm. Nah, kalau AC titik-titik apa per unit yang dihitung? Oh, biaya perawatan 1 AC sekian-sekian itu dihitungnya di apa? Kalau untuk perawatan, misalkan contoh untuk split, ya kita hitungnya per unit aja. Oh, misalnya di rumah itu ada 1. Misalkan nih di rumah itu ada 1 unit, Ah, ya kan? Gue mau cuci nih, Hmm. ya kan, konsumen minta gue mau cuci AC nih, berapa? Hmm. Ya, untuk cleaning sekian, iya. untuk freon sekian. Kalau untuk contoh kita ngomong untuk penambahan freon ya, Ah. untuk penambahan freon misalkan penambahan tuh nominalnya sekian. Hmm. Tapi kalau isi full Hmm. dari nol Hmm. sekian, nominalnya beda. Dan itu bisa ditakar lah gitu ya, ada lu Ya kan ada kita cek cek dulu alat khusus gitu ya. ada alatnya itu yang saya bilang analyzer atau manifold gitu. Kan bisa terlihat tuh kan PSI-nya. Kalau misalkan benar-benar kosong berarti kan udah PSI-nya itu tekanannya kurang. Kayak ban aja tuh, kalau nambal ban kan emang Ya. kelihatan nih isi, tapi pas dilihat ceknya harusnya Benar, 30 PSI berapa, jadi kurang bagus gitu Ya. kalau di jalan tuh. Kalau yang benar-benar kosong itu ya nol. Jarum itu nol. Nah, itu keluarnya kosong. apa dong? Maksudnya Angin doang kali ya? Kalau biar, ada freon, angin aja udah yang Angin keluar. aja, jadi kita nggak ada. nyalain AC nih, indoor hidup hanya angin aja, dinginnya tuh nggak ada, hanya angin aja. berarti itu kalau perawatan dibagi 2 aja ya, untuk pencucian itu dengan harga sekian, terus untuk freon dengan harga sekian gitu. Iya benar. Ada nggak pernah yang lain misalkan Ya ada kabel Misalkan- putus apa gimana gitu? entah sensor rusak atau modulnya rusak. Yang kebanyakan apa tuh bang? Selain pencucian sama freon, Untuk apa nih kita bicara untuk kerusakan atau perawatan? kerusakan, Selain untuk cuci atau isi freon, paling kalau untuk kerusakan kebanyakan paling apa ya, kapasitor. Kamu maksudnya juga? Kapasitor ada, kapasitornya kan ada di Kan di kepanasan mesin. kali ya itu ya? Kapasitornya udah kebakar atau Nah, gimana, yang jadi pengaruh kalau itu mati apa tuh? ya nggak hidup. Nggak hidup sama sekali Nggak kan? hidup sama sekali mesin. Oh, jadi mesin yang dihajar tuh. Heeh. Oh, itu umumnya lah masyarakat Iya. ya. Kenapa tuh bang biasanya bang? Apa Kebakar. maksudnya kayak cuaca Indonesia begitu, apa emang ada suka binatang masuk tuh bang kalau gitu? Enggak sih. Oh, enggak. Biasanya kalau binatang-binatang masuk itu yang suka saya temuin itu di indoor. Oh, malah di indoor ya bang? Suka ada kayak pernah saya di suatu tempat saya mau servis ya, Ah, buka cover indoor AC nih, ah. itu terkadang suka ada sarang-sarang burung ya kan. Waduh, pantesan nih AC apa namanya suka netes dari indoor ya kan.
Oh, ini mampet kan di indoor itu kan ada jalur buangan apa ada jalur tuh ya, Iya. untuk buang air AC-nya Iya, kan. bukan AC. Nah, itu kan makanya sering suka apa pantesan ini kan yang punya AC nih yang punya rumah ini suka apa netes ya kan. Dari mana? Dari mana kita cek. Wah, suka ada sarang burung, kadang saya buka ada Ya. tikus. Tapi kalau sarang buaya belum pernah ya. Lu kan pawang buaya, Bang. Jadi aman lah ya kalau sama buaya mah ya. Oke Bang, thank you Bang sharingnya Bang. Oke. Pengen nanya nih, apa sih yang lu kangenin Bang dari Mebut? Yang gua kangenin Istilahnya lu pengen balik lagi deh kalau ke Mebut kalau gua kayak gini gitu. iya ngapain apa ya yang gua kangenin ya gua kepingin ketemu kawan-kawan gua ya entah seangkatan Iya. atau yang di bawah gua atau angkatan di atas gua pengen kumpul bareng aja gitu. Tapi reuni hadir 2 kali Bang. Gua reuni Apa gua yang pertama doang? datang yang nah sebenarnya reuni itu yang gue inget nih ya itu udah 3 kali kalau nggak salah ya. Yang pertama tuh pernah tuh itu gue nggak datang. Nah yang kedua tuh gue datang yang tahun berapa sih itu Yang pakai baju itu yang putih abu-abu ya? iya yang putih abu-abu Boleh datang itu? gue datang. Nah yang akhirnya yang ketiganya lagi Sebelum Covid. ya itu sebelum covid. Iya, It- yang ketiga kalau lu bilang itu ketiga itu sebelum Covid tuh. Pas ya banget. yang ketiga ya benar sebelum covid juga itu gue nggak hadir karena memang gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Kalau yang kedua gue datang tuh itu gue ketemu kawan-kawan gue tuh angkatan 99 dari semua jurusan dari semua basis meskipun nggak banyak yang datang tapi gue seneng banyak juga angkatan gue yang hadir tuh 99 rame gue bilang rame iya. Nah untuk yang terakhir nih salam-salam Bang ada nggak? Atau lu lagi nyari seseorang gitu? Kawan lu, oh kok sampai sekarang gua belum nemuin dia nih gitu. Atau emang nggak ada? Kalau untuk nyari seseorang ya banyak sih sebenarnya yang belum gue ketemu dari zaman gue lulus dari Mebut baru ketemu berapa kali itu zaman kuliah ketemu. Nah setelah itu sampai sekarang memang nggak pernah ketemu. Padahal rumahnya di Depok juga di stasiun Depok Lama tuh satu basis gue sama kereta ya. Kalau dia nonton ya dia nonton YouTube ini nih konten Mebut Slow Otek namanya Otek. Otek. Terus banyak sih sebenarnya banyak kalau untuk di kereta mah yang untuk gua sebutin untuk di kereta aja nih ya yang satu basis sama gua itu yang belum gua pernah ketemu sampai sekarang Otek, Gitu. Iksan, Ajis itu anak elektro, Otek itu anak elektro mereka. Karena kan kereta itu kan nyebar ya, kereta ada yang dari Depok Baru, Depok Lama, Pojong ya kan nyebarnya gitu ya. Kalau di Cibinong mungkin, wah Cibinong, warga Cibinong gitu ya. Nah yang anak Bojong juga ada Boi ya Boi ya memang gua nggak pernah ketemu tuh kayak Otek, Boi, Facebooknya apa gimana nggak ada? Ihsan, Ajis, itu zaman reuni juga kemarin nggak datang. Nah tapi kalau yang Boi ini gue masih kontek-kontekan, Ya. masih Cerah ya. terakhir ketemu pernah udah lama banget. Ternyata gue pernah satu angkot. Kalau misalkan mau sharing-sharing boleh dong ya? Apa tuh? WA lu gitu ya. Oh, Facebook, silakan. Instagram gitu kan. Bisa. Kan kadang apa ya? Kalau SKSD sih kacau ya. Tapi kalau melalui channel ini kan, Bang, gue ngeliat lu dari channel ini asik. Setelah lulus sekolah malah lebih penting ya Bang. Lebih penting. Menjalin kayak kerja. benar. Kita jodoh juga. Apalagi terus kita mau usaha gitu ya. bicarakan usaha, bisnis ya kan. Hal-hal yang positif aja. Iya masih gitu ya. Iya. Oke Bang, paling segitu aja di Bang. Oke, Sebenarnya masih banyak yang gua tanyain nih seperti biasa, cuman waktu durasi kita sempit nih Bang. Siap. Kayak celana ketat lah gitu. Ya mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat Bang. Jadi ambil yang baiknya, buang yang buruknya ya. Oke. Oke buat anak Mebut, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Mudah-mudahan angkatan baru nih yang 2015 ya kan, 16 bisa masuk lagi nih mungkin setelah PPKM ya. Oke terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.